Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 pada PT Bisma Tunas Jaya Sentral. Nah, di sini dengan jurnal yang bernama Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia. Lalu selanjutnya volume dan halaman yaitu volume 2 nomor 2 halaman 65 sampai 76 pada tahun 2019. Selanjutnya penulisnya ada Khairunisa Devianti, Wayan Gede Sukaparwita, dan I Kadek Budi Sandika. Dan viewersnya ada saya sendiri, Diana Nurjamila, tanggal 19 April. Latar belakang pada jurnal ini yaitu PT Bisma Tunas Jaya Sentral adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang jadi, khususnya sepeda motor, suku cadang, spare part, dan servis sepeda motor, khusus brand Yamaha. Proses bisnis yang meliputi penerimaan servis, transaksi jual beli unit sepeda motor, dan spare part hampir seluruhnya membutuhkan TI, namun perkembangan TI di perusahaan ini belum optimal, maka diperlukan sebuah mekanisme kontrol atau audit teknologi informasi untuk mengukur tingkat kematangan penerapan TI di PT Bisma Tunas Jaya Sentral. Lalu ini latar belakangnya. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian melakukan audit tata kelola teknologi informasi TI di PT Bisma Tunggal Jaya Sentral dan membandingkan level tata kelola TI yang berjalan saat ini dengan level yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. Lalu selanjutnya penelitian terdahulu. Penelitian 1 berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 pada PT Santani Argo Persada. Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI untuk mengukur tingkat kematangan TI dan mencapai permasalahan yang terjadi pada proses bisnis untuk meningkatkan kematangan sistem yang sesuai dengan harapan manajemen. Penelitian 2 berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 kasus PT Indocom Tembak Udang Lampung. Penelitian ini dilakukan karena kegiatan tata kelola keamanan informasi belum dilakukan secara maksimal dan menggunakan COVID-5 untuk pengelolaan TI. Lalu selanjutnya ada data penelitian. Data penelitian pada jurnal ini ada data umum perusahaan. PT Bisma Tunas Jaya Sentral bergerak di bidang penjualan barang jadi sepeda motor, suku cadang spare part, dan servis sepeda motor khusus merek Yamaha. Data sistem TI yang digunakan perusahaan ini menggunakan layanan TI berupa perangkat lunak dan perangkat keras dalam proses bisnisnya. Sistem yang digunakan sebelumnya adalah sistem berbasis desktop yang kemudian di-upgrade ke sistem debug basis web. Lalu selanjutnya ada data temuan masalah TI. Terdapat antrian yang panjang saat pendaftaran servis karena proses yang lama, jumlah perangkat hardware yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai menyebabkan antrian saat mencetak nota penjualan. Beberapa proses pencatatan penjualan masih manual menyebabkan layanan lama, rawan kesalahan, dan kehilangan data. Pemesanan spare part belum tersedia, sistem masih dilakukan secara manual. Data hasil audit tata kelola TI menggunakan COVID-5 yaitu ada domain
EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, rata-rata Government Maturity adalah 4,05 level manage, dan expense manager yang ditetapkan manajemen adalah 5. Optimis terdapat gap tertinggi pada pengelolaan risiko TI. Lalu selanjutnya data APO. Nah, ini data APO, Align, Plan, and Organize. Rata-rata current maturity adalah 3,25 level define, dan dengan expand maturity yang ditetapkan manajemen adalah 5. Gap tertinggi 4 terdapat pada pengelolaan kerangka kerja manajemen TI, arsitektur perusahaan, dan inovasi TI. Selanjutnya, metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode framework COVID-5. Selanjutnya, hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan bahwa terdapat subbab dari setiap domain yang memiliki kesenjangan yang signifikan dari harapan manajemen. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dan perbaikan pengelolaan yang cepat dengan rekomendasi perbaikan yang diberikan sebagai acuan. Selanjutnya, kelebihan penelitian pada jurnal ini yaitu penggunaan framework COVID-5, identifikasi gap yang jelas, rekomendasi perbaikan yang spesifik, fokus pada masalah praktis. Selanjutnya, kekurangan pada penelitian ini yaitu fokus yang terbatas dan generasi temuan. Lalu selanjutnya, kesimpulan penelitian pada jurnal ini yaitu terdapat subbab-subbab yang sangat jauh dari harapan manajemen sehingga diperlukan perhatian khusus berupa perbaikan pengelolaan secepatnya dengan rekomendasi perbaikan sebagai acuan perbaikan tersebut. Perlu dibentuknya struktur organisasi manajemen TI sehingga terdapat penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab terstruktur. Penetapan rencana strategi sehingga evaluasi terhadap kepatuhan terjadwal dengan baik. Penambahan menu purchase order, spare part khusus pesanan, penambahan warning atau reminder saat input KSG yang sudah lewat dari periode yang telah ditetapkan, penambahan dan pemeliharaan komputer, printer, dan mouse di beberapa divisi, dan penambahan menu fitur yang dibutuhkan dalam software debug web. Mungkin segitu saja review jurnal dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.